Halo semuanya, apa kabar? Nama gue Ikna. Jadi kalau kalian pertama kali ketemu video atau ketemu channel gue, welcome. Di channel ini gue banyak ngebahas tutorial mengenai Excel. Jadi kalau kalian pengen belajar Excel dari awal ataupun pengen memperdalam kemampuan kalian soal Excel, semoga ini channel yang tepat buat kalian. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas satu rumus yang gue sendiri coba pelajari gitu ya beberapa waktu kemarin gitu dan apa akhirnya lebih mengerti kenapa index match, rumus yang namanya index match itu banyak dipakai orang dan katanya lebih powerful dibandingkan dengan VLOOKUP gitu. Jadi mungkin ini salah satu contoh penggunaan rumus index match yang cukup sederhana gitu ya. Jadi di sini gue punya misalkan kayak gini, ada nama menunya dan juga ada ukurannya gitu ya, dan kita pengen mencari misalkan untuk kombinasi menu ini dan juga ukuran tertentu berapa sih harganya gitu. Jadi ada dua informasi gitu, yang baris adalah menu, yang kolom adalah ukuran dari menu itu gitu. Oke, nah sebelum gue masuk untuk langsung praktek gimana cara pakai rumus index dan match sebetulnya, karena dua rumus ini dua rumus yang terpisah tapi dikombinasikan gitu, gue pengen ngasih konsepnya dulu. Jadi bayangin rumus index itu kan kalau dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan jadinya kurang lebih kayak mencari gitu kan, mengindeks sesuatu, mencari sesuatu. Nah, indeks itu kalian bayangin mungkin seperti peta gitu ya. Jadi peta ada banyak daerah atau ada banyak informasi di dalamnya. Jadi itu gunanya fungsi index, dan supaya kalian bisa mendapatkan insight dari peta itu, kalian mesti tahu kan, kalian mesti ngeliatnya di baris mana dan di kolom mana, atau di data horizontal yang mana dan data vertikal yang mana untuk bisa menemukan satu daerah. Nah, indeks itu kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, match gunanya adalah untuk menemukan atau untuk menghasilkan informasi baris atau informasi kolom mana yang akan nanti kalian masukkan ke dalam peta itu gitu. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Mungkin lebih gampang kalau kita langsung praktek gitu ya. Jadi gini, indeks itu bisa digunakan untuk mencari harga. Ini contoh gue tandain si 30.000 karena itu yang pengen kita cari. Misalkan menu cappuccino, ukurannya large cappuccino ya kan. Dan ukurannya large berarti kan ketemunya di 30.000 nih. Berarti 30.000 itu adalah data yang ingin kita cari kan sebenarnya gitu. Nah, itu kalian bisa menemukan dengan rumus indeks. Jadi caranya adalah sama dengan indeks gitu. Nah, kemudian di bawah nih gue udah kasih contekannya atau arti rumusnya dalam bahasa sederhana. Indeks. Kemudian kita mesti blok dulu tabel referensinya. Jadi tabel referensi itu adalah tabel mana atau range data mana yang kemungkinan berisi data yang ingin kalian cari. Nah, karena kita mencari harga, ya berarti antara B2 ini sampai E7 gitu. Itu kita blok gitu ya. Kemudian koma. Nah, koma dia nanya baris keberapa yang ingin kalian temukan gitu ibaratnya. Nah, karena kita ingin menemukan 30.000, ya kalau kita bisa hitung karena datanya cuma sedikit, 30.000 itu ada di baris ini pertama, ini kedua. Cappuccino ada di baris kedua. Maka kita masukkan 2 gitu ya. Koma, dia akan minta kolom keberapa. Nah, kolom keberapa? 30.000 kita mau cari yang ukuran large kan sebetulnya kan. Jadi large itu small, medium, large 3. Jadi kita masukkan 3. Gitu ya. Jadi ingat ya, rumusnya adalah sama dengan indeks buka kurung, tabel referensi, kemudian koma atau titik koma tergantung setting laptop kalian, baris keberapa, koma lagi, kolom keberapa. Jadi kalau kita mau mencari harga untuk cappuccino large, jadi sama dengan indeks buka kurung, kita blok B2 sampai E7, koma, baris kedua karena cappuccino ada di baris kedua, koma lagi 3 karena large ada di kolom ketiga. Kita klik enter. Nah, ini muncul ya 30.000. Jadi sama dengan yang kita cari. Nah, tapi kalau kalian ingat lagi gitu ya, ini kan kita mesti masukin angkanya secara hard coded. Hard coded itu artinya angkanya secara absolut gitu. Kita mesti menghitung dulu, oh cappuccino ada di baris kedua dan large itu ada di kolom ketiga. Gimana kalau misalkan data kalian itu ada banyak, misalkan ke bawah ada 1.000 kolom, ke samping misalkan ada ke bawah ada 1.000 baris dan ke samping ada 15 kolom. Kan itu nggak mungkin kalian cari satu-satu kan gitu. Ini enak karena kita bisa langsung gampang, oh cappuccino ada di baris kedua dan large ada di kolom ketiga gitu. Padahal nggak sesimpel itu. Nah, itulah saat dimana kita membutuhkan rumus match. Karena match itu gunanya adalah untuk menghasilkan angka 2 nih, untuk menemukan sebetulnya cappuccino itu ada di baris keberapa sih, dan large itu ada di kolom keberapa. Jadi itu gunanya match. Makanya sering disebut rumus ini adalah index match, padahal adalah index dan match secara terpisah. Nah, caranya gimana? Kita coba satu-satu dulu supaya gampang. Jadi yang
baris keduanya sekarang kita nggak mau masukkan 2, tapi kita mau temukan secara otomatis gitu ya. Jadi ini 2-nya kita blok, kemudian kita ganti dengan match. Oke, match buka kurung. Nah, lihat rumusnya, sel acuan. Kemudian sel acuan adalah karena kita mau mencari cappuccino, maka klik ini H2 yang nanti kita bisa ubah-ubah, H2, koma, kolom referensi. Kolom referensi itu artinya bukan kolom ya, range referensi lah ya gitu ya. Jadi bisa kolom, bisa baris. Nah, cappuccino itu kan ada di range ini kan, antara latte sampai raspberry latte. Jadi kita blok tuh. Oke, kayak gini. Kemudian koma. Nah, ini kalian masukkan match type-nya itu apa? Jadi masukkan aja 0. Ini jadi kayak seperti kalian VLOOKUP gitu ya. 0 itu artinya exact match. Jadi datanya cuma akan mengeluarkan hasil jika sama persis dengan apa yang kita cari, yaitu adalah cappuccino dalam hal ini. Nah, ini udah jadi nih. Oke, ini kita klik enter. Nah, muncul ya 30.000. Kenapa? Karena sebetulnya yang tadi angka 2 kita masukkan secara manual, itu tuh sudah kita automate atau otomasikan dengan rumus match. Jadi artinya baris yang tadi 2 itu muncul dari match. Jadi cari yang sama persis jika cappuccino di kolom ini. Jadi cappuccino itu ada di kolom atau ada di baris keberapa sih, kayak gitu. Nah, itu kita udah coba otomasi untuk yang ininya ya, baris keberapanya, ini yang baris keberapanya kita udah otomasi. Jadi kita kasih warna, contoh warna hijau deh. Gitu. Nah, baris keberapa kita udah otomasi dengan match. Nah, sekarang kolom keberapanya ini kan masih manual nih, teman-teman bisa lihat ya, 3 gitu. Padahal kan lagi-lagi kita belum tentu tahu kayak satu data itu ada di kolom keberapa, large itu ada di kolom keberapa kalau kolomnya ada banyak dan mungkin bentuknya nomor, jadi makin susah untuk dicari gitu. Nah, sama berikutnya untuk 3-nya kita akan automate juga dengan fungsi match. Jadi match-nya akan ada 2 kali dipakai dalam rumus. Blok lagi, angka 3-nya kita ganti dengan match, buka kurung, pilih sel acuannya. Sel acuannya adalah ini, ukuran gitu ya. Kemudian koma, kolom referensi atau range referensi, dan ukuran ada di sini, di baris yang ini, dari B1 sampai E1. Jadi kita klik itu, gitu ya. Kemudian koma lagi 0. Tutup kurung gitu. Jadi supaya tutup kurungnya persis sama ya seperti kita buka kurung. Oke, klik enter. Nah, muncul juga. Kenapa? Karena kolom keberapanya dalam hal ini, kolom keberapanya ini udah kita ubah dengan fungsi match gitu. Jadinya dia secara otomatis akan mencari large itu ada di kolom keberapa sih cappuccino itu ada di baris keberapa gitu. Nah, ini kerennya adalah setelah rumusnya jadi seperti ini, karena tadi kita mengacu pada sel yang ada di atasnya yang sifatnya dinamis. Jadi kalau cappuccino ini kalian ganti misalkan americano, nah harganya juga langsung berubah. Large juga sama, kita ganti jumbo, dia langsung berubah. Jadi kalian udah nggak perlu lagi tadi manual ngitung, oh americano ada di baris ketiga, rumusnya gue ubah jadi 3, jumbo ada di kolom keempat, jadinya kolomnya gue ganti 4. Karena dengan fungsi match yang kalian masukkan gitu ya, kalian nested ke dalam fungsi index, jadinya kalian bisa menemukan baris keberapa dan kolom keberapanya secara otomatis berdasarkan data yang kalian input di sini gitu. Nah, itu salah satu penggunaan index match yang paling simple, gunanya untuk mencari data dari 2 informasi yang satu ada di kolom, baris, dan juga satu yang ada di kolom. Bisa misalkan untuk mencari harga menu seperti ini, atau misalkan mencari perpotongan data, misalkan jadwal kereta api, misalkan itu juga bisa, misalkan di stasiun mana, untuk kereta apa misalkan, atau ya ada beberapa lagi lah mungkin kurang lebih yang seperti ini gitu ya. Tabel perkalian mungkin itu juga bisa, jadi itu gampang banget. Oke, segitu aja mungkin video awal gue soal index match. Ini rumus yang ternyata keren banget juga setelah gue pelajarin. Jadi gue saranin teman-teman untuk bisa latihan gitu ya. File latihannya akan gue download di deskripsi, jadi kalian bisa langsung belajar sendiri. Dan nanti kita akan bahas mungkin index match yang lain juga. Oke, kalau kalian suka konten ini silahkan like, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan mengenai konten ini ataupun pertanyaan yang lain, atau ada ide kita mau bahas apa. Dan yang terakhir, kalau kalian suka dengan konten tutorial seperti ini, silahkan klik subscribe supaya kalian nggak pernah ketinggalan konten-konten lainnya. Segitu aja dari gue, Ikna. Thank you semuanya. Have a good day.